Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Nashiruddin, MA MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Ushul Fiqih, beserta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Medina Aulian Zahara dengan NIM 202111317 dari kelas 3I Hukum Ekonomi Syariah akan mempresentasikan materi mengenai pertentangan antar dalil atau ta'arud al-adilah. Untuk selanjutnya langsung saja masuk ke materi yang pertama. Ta'arud al-adilah. Menurut bahasa Arab, ta'arud merupakan pertentangan atau kontradiksi yang berarti ketidakpaduan satu dengan yang lainnya, atau ketidakcocokan satu dengan yang lainnya. Jadi, secara etimologi berarti salah satu dari dua dalil menghendaki hukum yang berbeda dari hukum yang dikehendaki dalil lain. Kemudian, menurut Abdul Wahab Khalaf, secara bahasa ta'arud berarti bertentangnya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara istilah, ta'arud adalah bertentangan suatu hukum dengan hukum yang lain yang menghendaki sebuah ketetapan yang sama pada sama waktu. Jadi, dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ta'arud al-adilah adalah adanya dua buah dalil hukum, yang mana pada kedua dalil tersebut menghendaki sebuah hukum yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya pada satu waktu yang sama. Contoh dari ta'arud al-adilah adalah pada surat Al-Maidah ayat 6 terkait membasuh atau menyapu kedua kaki ketika berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dalam satu qiraat dibaca wa arjulakum sehingga ada ulama yang berpendapat bahwa kaki itu wajib dibasuh ketika berwudu. Namun dalam qiraat lain dibaca wa arjulikum sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa kaki itu cukup disapu saja ketika berwudu. Adapun ketentuan ta'arud al-adilah antara lain, yang pertama adanya dua dalil, yang kedua keduanya memiliki martabat yang sama, ketiga keduanya berbeda, yang keempat berkenaan dengan masalah yang sama, dan yang kelima menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu. Kemudian macam-macam ta'arud al-adilah. Yang pertama, ta'arud antara Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, ta'arud antara sunnah dengan sunnah. Yang ketiga, ta'arud antara sunnah dengan qiyas. Dan yang keempat, ta'arud antara qiyas dengan qiyas. Metode penyelesaian ta'arud al-adilah. Ada 4 sebagai berikut. 1. Nasah. Nasah secara etimologis bermakna tabdil atau mengganti, arofa atau penghapusan, al-izalah atau menghilangkan, al-ibtal atau pembatalan, atau an-nakhal atau memindahkan. Sedangkan secara terminologi ada beberapa pandangan. Menurut Abdul Wahab Khalaf, mengatakan bahwa nasah adalah pembatalan penggunaan hukum syara dengan suatu ketentuan dalil yang datang kemudian. Pembatalan tersebut baik secara jelas maupun samar-samar, baik secara kulli maupun juz'i, karena ada ketentuan yang dikehendaki. Sedangkan menurut Romli S.A. menyimpulkan bahwa nasah adalah penghapusan dan pembatalan ketentuan hukum syara dan menggunakannya dengan ketentuan hukum syara yang baru. Ketentuan hukum syara yang baru disebut nasikh dan yang dihapus disebut mansyukh. Jadi nasyah adalah penghapusan dalil syara yang datang lebih dulu oleh dalil syara yang datang kemudian. Yang kedua adalah tarjih. Tarjih secara etimologi berarti menguatkan.
Sedangkan secara terminologi, Romli S.A. mengatakan bahwa tarjih adalah memilih dan mengamalkan dalil atau alasan yang terkuat di antara dalil-dalil yang tampak berlawanan. Jadi, tarjih merupakan menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa qarinah yang mendukung ketetapan tersebut, atau bisa juga diartikan sebagai kesimpulan terakhir atas dua dalil yang bertentangan, setelah segala upaya dilakukan untuk mengkompromikan kedua dalil tersebut. Yang ketiga adalah al-jam'u wa al-taufiq, yaitu mengkompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya, atau bisa juga diartikan sebagai menghubungkan dua dalil yang bertentangan, sehingga keduanya bisa dipakai dan diamalkan dengan didapatkan makna yang berserasian. Dan yang keempat adalah tasahud al-dalalain, yaitu meninggalkan atau menggugurkan dalil-dalil yang bertentangan dan beralih pada dalil yang lebih rendah derajatnya. Perbedaan penyelesaian ta'arud al-adilah antara Hanafiyah dan Syafi'iyah. Menurut Hanafiyah, apabila pertentangan terjadi antara dua nas, para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa metode-metode yang digunakan dalam menyelesaikannya secara sistematis adalah sebagai berikut. Yang pertama, nasah. Dari metode ini, seorang mujtahid harus melacak sejarah dari kedua nas. Dan ketika sudah diketahui mana yang lebih dahulu datang dan mana yang datang kemudian, maka nas yang datang kemudian hukumnya menasah yang terdahulu. Contoh, pertentangan yang terjadi pada dua ayat iddah, yakni pada surat Al-Baqarah ayat 234 dan Quran surat At-Talaq ayat 4. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 234 mencakup perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil maupun tidak. Sedangkan pada Quran surat At-Talaq ayat 4 hanya mengenai perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Menurut Ibnu Mas'ud, Quran surat Al-Baqarah ayat 234 turun lebih dahulu dan At-Talaq ayat 4 turun kemudian. Jadi yang diambil dari pertentangan kedua dalil ini adalah iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil maupun tidak. Yang kedua, tarjih. Tarjih adalah menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa qarinah yang mendukung ketetapan tersebut. Dalam hal ini, apabila dua dalil yang bertentangan sulit dilacak sejarahnya oleh seorang mujtahid, maka mujtahid tersebut harus merojihkan salah satu dalil ketika memungkinkan. Contoh, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hanifah, ia lebih mendahulukan hadis yang berbunyi, "Bersucilah kalian dari air kencing," daripada hadis yang menjelaskan tentang penduduk Urainah yang meminum air kencing unta. Abu Hanifah lebih mengamalkan hadis "Bersucilah kalian dengan air kencing" karena hadis ini jelas ada petunjuk pengharaman, yakni perintah untuk bersuci dari air kencing. Meskipun sebenarnya kalimat air kencing itu sendiri masih bersifat umum dan bisa dimaknai dengan kencingnya binatang yang tidak dapat dimakan dagingnya, atau air kencing yang dalam kondisi tidak dijadikan obat. Abu Hanifah berdalih bahwa menolak kemudorotan itu lebih diprioritaskan daripada menarik kemaslahatan. Yang ketiga, al-jam'u wa al-taufiq. Dalam hal ini adalah mengkompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Metode ini digunakan apabila metode tarjih tidak dapat menyelesaikan pertentangan antara dalil. Hasil kompromi kedua dalil inilah yang diambil hukumnya. Contoh dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Dalam ayat tersebut tidak menjelaskan tentang jenis darah dan tidak membedakan antara darah yang mengalir dengan darah yang sudah beku.
Kemudian ada ayat lain dalam surat Al-An'am ayat 145, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir. Pengompromian dari kedua ayat tersebut bahwa darah yang dilarang adalah darah yang mengalir. Yang keempat, tasahud al-dalalain. Metode ini ditempuh apabila tidak bisa menggunakan ketiga cara di atas. Misalnya ada pertentangan antara dua ayat, sedangkan tata cara sebelumnya sangat sulit dipakai, maka langkah yang harus ditempuh adalah mengambil keterangan yang lebih rendah dari Al-Quran, yaitu sunnah. Apabila ada dua sunnah yang bertentangan, maka beralih pada istidlal dengan qaul as-sabah bagi yang menggunakannya sebagai hujah dan beralih pada qiyas bagi yang tidak menggunakan istidlal qaul al-sahabah. Contoh dalam hadis dijelaskan bahwa Nabi SAW melakukan sholat khusuf sebagaimana kamu melakukan sholat sunnah biasa, yaitu 1 rakaat dengan 2 kali sujud. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Kemudian pada hadis lain dijelaskan bahwa Rasulullah SAW melakukan sholat khusuf 2 rakaat dengan 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Hadis pertama tentang khusuf tersebut menjelaskan tata cara sholat tersebut dengan 1 kali ruku dan 1 kali berdiri untuk setiap rakaat seperti sholat biasa. Sedangkan hadis kedua menjelaskan bahwa sholat khusuf dilakukan dengan 2 kali ruku dan 2 kali berdiri untuk setiap rakaatnya. Dalam kasus ini tidak ada merojih salah satu dari kedua hadis ini. Kalangan Hanafiyah tidak menggunakan kedua hadis ini tetapi menggunakan qiyas untuk menetapkan tata cara sholat khusuf. Kemudian metode penyelesaian menurut Syafi'iyah. Apabila terjadi pertentangan antara dua qiyas, maka yang dilakukan seorang mujtahid adalah mentarjih salah satu qiyas. Kemudian, apabila terjadi pertentangan atau ta'arud antara dua nas dalam pandangan seorang mujtahid, menurut mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah, wajib bagi mujtahid untuk melakukan pembahasan dan berijtihad sesuai dengan tahapan-tahapan berikut ini secara tertib. Yang pertama, al-jam'u wa al-taufiq. Cara pertama untuk menyelesaikan dua dalil yang bertentangan adalah dengan mengompromikan kedua dalil tersebut. Cara yang digunakan untuk mengompromikan kedua dalil tersebut ada 3, yakni membagi kedua hukum yang bertentangan, memilih salah satu hukum, dan mengambil dalil yang lebih khusus. Misalnya tentang masa iddah wanita hamil, yang menurut Hanafiyah menggunakan metode nasah. Contoh, pertentangan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 180 dengan Quran Surat An-Nisa ayat 11. Kedua ayat tersebut menunjukkan pertentangan. Adapun ayat yang pertama menjelaskan wajib bagi seseorang yang kedatangan tanda-tanda kematian untuk memberi wasiat kepada kedua orang tua dan sanak kerabatnya tentang harta yang dia miliki. Sedangkan ayat kedua menjelaskan bahwa kedua orang tua dan sanak kerabat secara otomatis mendapatkan harta pusaka tanpa adanya wasiat. Secara zahir, kedua ayat di atas terdapat pertentangan sebab ayat yang pertama menjelaskan kewajiban untuk berwasiat, sedangkan ayat yang kedua menjelaskan tidak wajibnya wasiat. Kedua dalil qat'i yang bertentangan dapat diselesaikan dengan metode al-jam'u dengan cara takwil, yaitu menakwil ayat yang pertama untuk berwasiat kepada calon ahli waris karena berbedanya agama yang menjadikan terputusnya hak waris. Dengan seperti ini sudah tidak ada pertentangan antara kedua ayat tersebut. Yang kedua adalah tarjih. Apabila tidak bisa menggunakan metode al-jam'u wa al-taufiq, seorang mujtahid beranjak pada tahapan selanjutnya yaitu tarjih, yakni menguatkan salah satu dalil. Metode ini digunakan manakala pengkompromian antara dalil yang bertentangan tidak dapat dilakukan.
Contoh dari Hisam ibnu Hakim dari pamannya, sesungguhnya dia bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang boleh aku lakukan terhadap istriku yang sedang haid? Rasulullah SAW menjawab, segala yang berada di atas kain pinggang. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, berbuatlah segala sesuatu atau terhadap istrimu yang sedang haid selain bersetubuh. Hadis riwayat Abu Dawud. Kedua hadis tersebut mengalami pertentangan, tetapi ketika dilakukan pentarjihan, maka jelaslah hukum berbuat sesuatu di antara pusar dan lutut. Hadis pertama menegaskan hukum haram berbuat sesuatu di antara pusar dan lutut terhadap istri yang sedang haid. Sedangkan hadis yang kedua membolehkan berbuat sesuatu antara pusar dan lutut kecuali bersetubuh. Pada kasus ini, ulama jumhur menguatkan hadis yang pertama, yaitu mendahulukan hukum haram daripada hukum halal ataupun mubah. Jadi, haram berbuat sesuatu kepada istri yang sedang haid di antara pusar dan lutut meskipun keduanya atau suami dan istri tidak bersetubuh. Yang ketiga adalah nasah. Ketika cara tarjih tidak dapat memberikan jawaban atas ta'arud baina al-adilah, maka melangkah pada nasah, yakni membatalkan hukum yang terkandung dalam dalil yang terdahulu dan mengamalkan hukum pada dalil yang turun kemudian. Metode dapat digunakan apabila diketahui kedua dalil yang bertentangan, dapat diketahui mana dalil yang lebih dahulu datang dan mana dalil yang datang kemudian. Contoh, pertentangan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 180 dengan Quran Surat An-Nisa ayat 11. Pada ayat yang pertama menjelaskan wajib bagi seorang yang kedatangan tanda-tanda kematian untuk memberikan wasiat kepada orang tua dan sanak kerabatnya tentang harta yang dia miliki. Sedangkan ayat kedua menjelaskan bahwa kedua orang tua dan sanak kerabat secara otomatis mendapatkan harta pusaka tanpa adanya wasiat. Secara zahir, kedua ayat tersebut terdapat pertentangan sebab ayat yang pertama menjelaskan kewajiban untuk berwasiat, sedangkan ayat yang kedua menjelaskan tidak wajibnya wasiat. Menurut penelitian ulama jumhur, ayat 180 surat Al-Baqarah dinasah dengan surat An-Nisa ayat 11. Jadi, hukum yang dipakai dalam menentukan hak waris seorang anak adalah dapat diperoleh secara otomatis dengan tanda kutip sang anak bukan orang kafir ataupun murtad. Yang keempat adalah tasahud al-dalilain. Langkah terakhir yang ditempuh apabila seorang mustahid merasa kesulitan menyelesaikan pertentangan antara dalil ialah tasahud al-dalalain, yakni meninggalkan dalil-dalil yang bertentangan dan beralih pada dalil yang lebih rendah derajatnya. Atau bisa juga dimaknai bahwa tasahud al-dalalain itu adalah mengabaikan kedua dalil yang bertentangan dan beralih mencari dalil lain meskipun kualitasnya lebih rendah. Jadi kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zuhiriyah menggunakan metode tasahud al-dalalain apabila ketiga cara sebelumnya tidak dapat menyelesaikan pertentangan dua dalil tersebut. Contoh pada firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 20. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Sedangkan dalam surat Al-A'raf ayat 204, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, agar kamu mendapat rahmat. Ayat pertama secara umum mewajibkan orang yang sholat, termasuk makmum, untuk membaca ayat-ayat Al-Quran yang mudah dibaca, sebab konteks ayat tersebut berbicara dalam konteks sholat. Sedangkan ayat kedua menegaskan kewajiban membaca Al-Quran, sebab yang diperintahkan adalah mendengarkan dan memperhatikan bacaan imam dalam sholat.
Mengamalkan kedua ayat tersebut sekaligus tidak dapat terlaksana dengan baik. Artinya, membaca Al-Quran sambil mendengarkan dan memperhatikan bacaan imam tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Dengan demikian, kedua ayat tersebut mengandung makna umum yang saling bertentangan. Oleh karena itu, yang dilakukan adalah tawafuk atau tidak mengamalkan kedua dalil, sampai ditemukan dalil lain yang menjelaskan masalah tersebut. Dalam hal ini dicarikan penjelasannya pada hadis yang menjelaskan, barang siapa yang sholat di belakang imam, maka sesungguhnya bacaan imam menjadi baginya. Hadis riwayat jamaah. Jadi, kesimpulannya, dalam metode penyelesaian terhadap ta'arud al-adilah atau dalil-dalil yang bertentangan dapat menggunakan metode al-jam'u wa al-taufiq, tarjih, nasah, dan tasahud al-adalah lain. Antara Hanafiyah dan Syafi'iyah sama-sama menggunakan keempat metode tersebut. Akan tetapi, terjadi perbedaan pendapat dalam tahapan metode antara ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Dalam ta'arud al-adilah, Hanafiyah mendahulukan tarjih, lalu nasyah, al-jam'u wa al-taufiq, dan terakhir adalah tasahud al-dalalain. Sedangkan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah mendahulukan al-jam'u wa al-taufiq, tarjih, nasah, dan kemudian tasahud al-dalalain. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.